Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, saya doakan semoga apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian inginkan teman-teman ya, semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman, melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat secara overallnya untuk market capnya ya teman-teman ya, masih cenderung berada di area 1,18 triliun. Untuk Bitcoin dominance berada di area 48,2 ya teman-teman ya. Untuk fair and greed dia berada di area 51 teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat secara overallnya teman-teman ya, untuk Bitcoin sendiri dia mengalami penurunan 0,92%, Ethereum sama turun ya, hampir merata kali ini teman-teman di hari Jumat ini ya. Mayoritas, bukan mayoritas ya, 99% teman-teman keadaan altcoin ini mengalami penurunan yang cukup lumayan ya, termasuk beberapa aset yang sedang ada event juga ya, daripada Lovely Inu juga sedang downtrend juga setelah dia naik lumayan gila kemarin ya. Price juga sedang dalam koreksi, tapi karena kita akan membahas price teman-teman kali ini ya, jadi ada sedikit informasi buat teman-teman tentang price ini teman-teman. Kita lihat ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat untuk BRAS cenderung mengalami koreksi ya teman-teman, karena si BRAS ini sudah nyentuh di kepala 4 ya. Kalau di bursa teman-teman, kalau di coin market cap belum nyampe kepala 4 ya, tapi kalau di bursa sudah nyampe kepala 4 ya. Nah, jadi si BRAS ini cenderung mengalami correction ya, karena memang mungkin banyak orang yang taking profit. Nah, kemarin waktu harga naik Fooder pala hilang ya kan. Fooder nggak kelihatan, tapi ketika harga turun mulai rame lagi ini ya, cacian makian untuk beras. Nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi banyak yang berkata halu ya, halu uang bisa ke Rp1, progresnya nggak jelas ya, asetnya stagnan nggak apa-apa, saya halu teman-teman ya, saya halu beras bisa ke Rp1 nggak apa-apa ya, karena saya punya asetnya gitu loh ya, saya punya asetnya. Kalau saya halu ya nggak apa-apa. Yang salah itu mereka yang nggak punya aset tapi mereka berharap dapat rezeki nomplok, itu yang namanya halu gitu teman-teman. Ketika kita masih punya aset kita berharap nggak apa-apa, yang penting kan gini loh ya, ketika harapan kita nggak tercapai ya udah gitu ya, jangan sampai sakit hati, intinya gitu aja. Nah, kenapa saya yakin beras ini bisa gitu untuk menyentuh ke level Rp1 mungkin di masa bull run ya, mungkin di tahun 2024 atau di akhir tahun ini, kita nggak ada yang tahu kapan dia bisa ke Rp1, tapi saya yakin si beras ini cepat atau lambat bisa ke Rp1. Salah satunya yaitu dari segi bursa teman-teman ya, ini pemicu juga sebenarnya ya. Bursa di sini si beras ini belum ada di Binance, belum ada di Coinbase, Robinhood ya kan, terus di Kraken ini belum masuk ke situ teman-teman ya. Dan top 10 exchange pun belum semua melisting daripada si BRAS. Jadi masih ada harapan gitu teman-teman untuk BRAS ini bisa ke Rp1 kalau menurut saya pribadi. Karena saat ini ya, kalau kalian ketahui, kalau kalian update ya, saat ini sedikit demi sedikit atau step by step price ini sudah masuk ke dalam ranah pembayaran teman-teman ya. Step by stepnya dia sudah mulai masuk ke ranah pembayaran, jadi satu persatu use case nya mulai ada gitu teman-teman ya. Jadi kayak halnya dulu Shiba, tapi saya dapat komplain dari beberapa teman-teman ya, jangan samakan price dengan Shiba bang ya, jangan samakan ya, entah itu dari holder price nya sendiri atau dari holder Shiba, kita nggak tahu, mereka itu berbeda. Shiba itu banyak bandarnya, Shiba itu begini ya kan, makanya harganya bisa pump, sedangkan BRAS gimana kayak gini gitu ya. Memang kalau kita membandingkan Shiba dengan BRAS saat ini,
amat-amat jauh bagi bumi dan langit ya kan. Tapi kalau kita bandingkan dengan masa lalunya Shiba, yaitu setara gitu teman-teman, dimana dulu Shiba juga nggak ada utilitas, nggak ada use case, dia tercipta hanya sebagai token Hivan aja. Setelah dia nyentuh Rp1, baru progres itu mulai kelihatan, utilitas mulai pada masuk dan use case proyek-proyek mulai digarap gitu ya, intinya seperti itu ya. Jadi ya tidak menutup kemungkinan, siapa tahu nanti bisa ngikutin jejaknya gitu, cuman jejaknya entah masuk di ranah pembayaran dan sebagainya gitu ya kan. Karena apa, di sini kalau kita bandingkan dari segi platform DEX checknya memang sangat-sangat terlampau jauh antara BRIS dengan Shiba, masih kalah telak si BRIS ya. Maka dari itu saya yakin nih BRIS bisa ke Rp1 karena belum begitu banyak exchange yang ngelisting daripada BRIS. Dari segi holder juga bisa jadi acuan ketika holdernya, kita ambil contohnya ketika holder BRIS ini setara dengan holdernya Shiba ya tidak menutup kemungkinan harganya juga cenderung mungkin bisa lebih mahal dari Shiba, bisa juga, atau setara bisa juga gitu teman-teman ya. Jadi ya dunia cryptocurrency keras, kita nggak ada yang tahu. Oke, langsung kita update ke informasinya. Nah, ini kemarin teman-teman updatean dari Travelcare ya, dimana kalau kita lihat teman-teman ya, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Bitget BRIS telah terdaftar di Travelcare.io ya. Mulai sekarang Anda dapat memesan jutaan travel layanan dengan BRIS, di mana ada kurang lebih itu sekitar 600 ribu hotel di seluruh dunia. Oke, ada 100 ribu pengalaman unik dan ada 600 maskapai penerbangan untuk terbang. Nah, jadi ada hotel ya, 6.000 hotel, ada 100 pengalaman ya. Pengalaman apa ini? Unicorn Experience. Dan di sini ada 600 maskapai yang dimana ini kita bisa membeli atau membayar melalui koin BRIS. Nah, jadi semakin kesini ya kan, lambat laut use case mulai terbentuk masuk di ranah pembayaran dunia nyata. Ini yang kita harapkan ya, semoga saja semakin banyak lah ya use case di dunia nyata untuk BRIS, semoga saja gitu. Dan kali ini datang dari PlaunchX ya, GameFi platform. Oke, jadi kami sangat senang mengumumkan PlaunchX ya melakukan praintegrasi dengan Bitget BRIS untuk membuka dunia penuh kemungkinan bagi para penggemar game Web3. Bitget adalah proyek kripto yang berkembang pesat dengan blockchain bebas biaya gas, cek, dan banyak lagi gitu teman-teman. Oke ya, jadi udah di announcement secara resmi oleh akun Twitternya PlaunchX ya, bahwasanya di sini pre-integration on Bitget chain. Oke, mantap. Nah, kali ini informasi datang dari DEX ya, Decentralized Exchange Where News. Oke, jadi blockchain BRC20 Bitget BRIS menghadirkan dApps dengan biaya sangat rendah ya, seperti itulah intinya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat bersama teman-teman ya, sebenarnya ini sangat-sangat bagus sih ya. Karena di sini juga dijelaskan ekosistem Bitget BRC20 ya. Artikel ini menjelaskan juga gitu teman-teman, token BRIS, token aslinya BRC20 ya, mekanisme pembelian kembali dan pembakaran yang unik untuk BRIS gitu teman-teman. Jadi tokenomicsnya. Nah, jadi semua sebenarnya detail di sini ya, pikiran akhir di mana Bitget BRIS terus membuat gelombang dengan blockchain BRC20-nya. Ratusan proyek beragam terus meluncur di dApps di jaringan yang menyediakan utilitas kehidupan nyata dengan lonjakan pengembang yang berbondong-bondong ke Bitget. Tidak heran jika kita menyaksikan BRIS menguji ulang tertinggi sepanjang masa di bulan-bulan mendatang. Amin ya, semoga saja dia bisa new ATH lagi ketika di bulan Agustus sih harapannya ya, bulan besok teman-teman. Kenapa? Karena memang di bulan Agustus masih banyak event juga ya. Ya, antaranya adalah perkenalan mobil EF-nya teman-teman, terus ada peer to peer-nya ya kan, terus ada juga pelistingan 10 bursa teratas ya, bukan 10 bursa sih ya, 10 bursa teratas di seluruh dunia. Maksudnya ya kayak kalau di Indonesia itu ada apa aja nih dengan bursa teratasnya gitu. Terus di India bursa paling banyak digunakan apa, terus di Eropa apa gitu maksudnya ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang BRIS, semoga membantu. Salam cuan.